Fatur ya? Selamat siang Pak Eko. Oke, ini dengan Abatat Tutuk ini. Ya, Ini untuk persiapan tanggal 13 dari beberapa kicau mania mungkin yang sudah tahu, yang sering ke DKI mungkin sudah tahu pencurian di DKI. Nah, mungkin ada yang belum tahu, kebetulan kan ini mungkin event nantinya akan jadi event tahunan ya, Fatur Cup ya. Siap. Kebetulan di event tahunan setiap tahun kita akan menggelar Fatur Cup. Fatur Cup kan merupakan ini ya, pas hari jadine sampean. Betul. 13 November pas hari kelahiran saya. Oke. Jadi nanti suatu momen bagi sampean sendiri dan DKI ya. Betul sekali. Jadi memang dari tim manajemen mengangkat nama saya pas kebetulan tanggal 13 November 2022 bertepatan hari Minggu. Tim manajemen dan saya pribadi akan menggelar Fatur Cup yang pertama. Yang pertama ya. Betul. Sukses terus, selalu sehat, panjang umur dan diberkahi sama Allah ya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk gelarannya saya doakan sukses dan tetap digemari sama kicau, dan ada kekek mania mungkin untuk lobet. Untuk kekek mania kita masih belum membuka kelas untuk kekek mania. Tetapi jika kekek mania mau membuka kelas, kita siap menampung aspirasi dan siap mewadahi para kekek mania Nusantara. Oke, siap. Nah, ini untuk penjuriannya seperti apa nanti? Untuk mungkin dari kicau dan kekek mania yang belum tahu DKI ya. Penjurian kita adalah sistem blok ya? D24, satu blok memantau 6 burung, Pak Eko. Untuk teknisnya, cara aturannya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Kadif Penjurian DKI, yaitu Pak Tutuk. Mungkin Pak Tutuk bisa menjelaskan secara terperinci nih. Oke, ini yang juri nasional ini. Gimana Pak Tutuk untuk secara teori dan mungkin secara gambaran besar untuk penjurian di Delta Kencana Indonesia? ya gini, sebenarnya sama ya, mengenai sistem penjurian antar blok itu sebenarnya sama, tetapi mungkin ada sedikit pembeda lah ya, pembeda di mana semua itu kita ciptakan untuk membuat suatu transparansi kepada peserta agar peserta benar-benar puas dan tahu, oh seperti ini untuk penilaian di sistem antar blok. Nah, mungkin kita tutup poin aja Pak Eko ya, supaya lebih bisa mengena. Saya akan visualisasikan ke papan pengajuan ini. Peraga ya ini istilahnya ya. Gimana Pak? Jadi gini, di penjurian antar blok itu ada 4 juri. Juri di blok A, blok B, blok C, dan blok D. Oh iya. Ini misal, juri A pengajuannya di nomor 45, 36, 22, 51, dan 12. Begitu juga sebaliknya. Juri B, juri C, juri D. 5 pengajuan Pak ya? 5 pengajuan. Karena B24 itu kita ambil 5 kejuaraan. Ya, Pak Eko ya. Nah, selanjutnya setelah pengajuan juri sudah ditulis oleh pihak rekap seperti ini, nanti pihak rekap akan merumuskan setiap pengajuan juri ini ada berapa pengajuan. Sekarang kita ambil contoh ya, kita ambil contoh satu persatu aja. Minta tolong di-shoot ya yang di papan ini ya. 45, 1, 2, 3, 45, 3 pengajuan. Oh, langsung ditulis di 3 pengajuan. Langsung ditulis di 3 pengajuan. Kita turun ke 36. 1, 2, 3, 4. 4 pengajuan, 36. Itu kok ada dua juri yang ngajukan 36 ya? Ada yang, 4 juri. Oh ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Sedangkan 45 ada 3. 1, 2,
3 Ya. ya. Sekarang turun lagi ke 22. 1 2 Dua pengajuan. ya. 22. Turun lagi ke 51. 1 2 3. 3 pengajuan. Turun lagi ke 12. 1 2 Ya. 2 pengajuan 12 ya. ya. Nah, yang belum mana? 19. 19 tidak ada. Satu pengajuan ya. 1 pengajuan. 29. 1 Juga. ya. 28. 1 2. 28 ya. Terus 46. 1. 1 Nah, ada beberapa yang menanyakan, Om Tutu 36 4 pengajuan berarti juara 1. Bukan. Penghitungannya bukan secara matematis seperti itu, enggak. Jadi saya jelaskan ya. Juri A menganggap bahwa burung nomor 45 Ya. itu adalah burung yang sesuai pakem menurut juri A paling layak. Koncer A maksudnya ya. Nah, Koncer A. sehingga Ya. diajukan pertama. Ya. Sedangkan 36 menurut juri A sesuai pakem yang berlaku di DKI itu berada di urutan kedua. Sehingga juri A mengajukan 45 urutan pertama, 36 di urutan kedua. Otomatis Pak Eko, Ya. juri A, saya tulis ya. Juri A, juri di blok A harus mengajukan bendera A di 45, bendera B di 36. Oh iya. Jadi yang dimaksud juri bertanggung jawab terhadap ajuannya itu ya seperti ini. Oh jadi maaf untuk pengurutan ini ya antara 45, 36 ini memang urutan yang maksudnya yang nominasi koncer A. Betul. Oke, siap. Menurut juri A 45 layak mendapat Koncer A. koncer A dalam arti bendera merah ya. Ya, bendera merah. Bendera merah dan 36 layak mendapat bendera biru. Ya. Ya. Ini harus dipertanggungjawabkan. Harus punya tanggung jawab ya setiap juri ya. Jadi nanti ketika juri A di blok A menancapkan bendera A di 36 berarti dia main-main. Oh, gitu Karena pengajuannya 45 ada di atas loh. Siap. Di atas sendiri berarti A menurut juri di blok A bendera merah harus di 45 dan 36 harus dikasih B. Oke. Bendera B-nya tidak boleh dikasih ke dua-dua. Oh, siap. Karena 36 menurut juri di blok A diajukan ke urutan kedua. Jadi ini yang harus dipertanggungjawabkan untuk bendera B. Oke. Bendera B tidak boleh ditaruh di 22, 51 atau 12 tidak boleh. Jadi memang fix-nya di pengajuan 1-2 dari juri tersebut ya. Anggap aja juri A, B, C, D itu harus. Nah, makanya antar bertanggung juri jawab ya. harus bertanggung jawab untuk pengajuan burung mana yang kira-kira layak untuk nanti saya kasih bendera merah A dan bendera B biru. Siap. Jadi pengajuan ini tidak boleh asal-asalan karena ini akan dipertanggungjawabkan. Siap. Paham Pak Eko ya? Paham. Nah, begitu juga juri B. Saya lanjut. Juri B bendera A harus ditancapkan ke 36. Harus. Ya, 36. Karena 36 diajukan di urutan pertama. Iya. Ya. Bendera B-nya harus di 45. Oke. Ya. Ya. Nah, sekarang Juri C. juri C. Coba saya tanya Pak Eko, juri C bendera A-nya harus ditaruh mana? 45. 45, betul. B-nya 51. betul. B-nya harus di 51. Nah, sekarang juri D. D. A-nya di mana? A 51. Betul. A-nya harus di 51. B-nya 36. B-nya harus di 36. Iya. Nah, sekarang kita rumuskan. Ya. 45 Ya. A1 2 A2 A2. B1 B1.
36 36 A1 A1 B B2 B1 B2 B2 ya? oh ya B2 benar A1 B2 A1 B2 ya. ya Nah, yang belum mana? 51 ya 51 51 A1 A1 B1 B1 betul. Nah, ini adalah juara pertama, ini juara kedua, dan ini juara ketiga. Makanya kenapa 36 meskipun 4 pengajuan tidak bisa juara 1? oh di situ ya contohnya ya. Nah, karena spesifikasi dari pengajuan juri ini harus dipertanggungjawabkan. Oke siap. Nah, jadi pencarian kejuaraan sudah bisa kita ketahui dengan transparansi seperti ini. Oh, Paham Pak Eko ya? Paham. Nah, seandainya diambil 5 pengajuan, 1, 2, 3 sudah ketemu. Ketemu tinggal Berarti tinggal nyari 4, juara 5. 4 dan 5. Ya. 4 dan 5 kita akan bikin tos untuk 22. Ya. 22 Untuk 22, 12 dan 28. 28 ya. Nah, ini akan tos memperebutkan juara 4 sama 5. Oke Nah, siap. sampai di sini kira-kira paham Pak Eko? Paham. Lebih Paham, ya? simpel dan Nah, jadi transparansinya kita seperti itu. Selanjutnya, untuk mengetahui mengenai sisi transparansi, ya. ini monggo, ini di shoot ya. Oke. Ini misal juri A, ya. Tutuk juri A. Ya. Sini Pak, coba Pak. 45, 36, 36, Ya. 22, 22, 51, 51, 12, 12. Ya. Dan di keter kecil harus ditulis sama. 45, 36, 22, 51, 12. Dan A-nya adalah di sini, B-nya di sini. Ketika Oke, juri siap. sudah menulis ini, koncer kejuaraan sudah terkunci, tidak bisa dirubah. Oke. Karena ini akan bertanggung jawab. Nah, nanti ketika pengonceran sudah selesai, ketir kecil ini akan kita jepret dengan form tiap-tiap juri. Tiap-tiap juri ada. Nanti akan kita jepret seperti ini dan kita keluarkan ke peserta. Jadi peserta tahu ajuan juri antara yang tertera di form sama di ketir kecil sama apa tidak. Jadi setiap juri yang A, B, C, D tadi yang pasti harus sesuai dengan pengajuan yang di papan. Betul. Nah, saya juga mohon kerjasamanya dengan para peserta. Ketika tim rekap kita sudah menulis seperti ini, monggo nanti difoto. Lantas cocokkan dengan form juri dan ketir dari setiap juri sama apa tidak. Oke. Nah, jadi kan di sini kan ada Transparansi ya. sebuah transparansi yang benar-benar akan kita suguhkan ke teman-teman Kicau Mania. Ya, bagi yang belum tahu untuk penilaian di DKI, yang belum pernah main di DKI, dan juga ini mungkin bagi Kicau Mania bisa langsung menerapkan dan tahu gimana penjurian di DKI yang memang transparannya dari situ, Pak. Ya, Gitu ya. siap. Untuk tanya-tanya atau sharing apa mengenai teknis penilaian antar blok, monggo di setiap brosur DKI di situ ada info lomba Pak Tutu dengan ya. nama saya, ada nomor WA-nya, monggo silakan di WA ke saya. Nanti Oke, akan saya siap. jelaskan Detail mungkin. sedetil-detilnya sampai teman-teman paham. Kalau dari saya juga selakuan ya mungkin wartawan aja udah istilahnya orang yang mungkin belum tahu apa burung pun dengan penilaian seperti ini mungkin lebih transparansi Nah. dan lebih kelihatan bahwa memang yaitu tadi tanggung jawab juri yang memang kalau menurut saya yang paling pokok di situ. Ya. Jadi memang yang menentukan burung yang terbaik anggap Ya. aja. Oke, sangat jelas Pak Tutu. Terima kasih. Ya, Pak Eko. Ini kita kembali lagi ke yang punya DKI. Gimana Mas Fatur untuk tadi penjelasan dari Pak Tutu? Penjelasan yang dijelaskan oleh Kadif Penjurian kita, Pak Tutu, memang betul seperti itu. Saya juga akan menambahkan, penjurian antar blok adalah penjurian yang harus dan mewajibkan juri memiliki kapasitas. Wah, ya itu yang pasti. Yang Kualitas, betul, kapasitas. Pak Eko. Kenapa penjurian antar blok ini harus memiliki juri-juri yang memiliki skill
Skill itu termasuk ilmu pengetahuan. Cara membidik burung, membandingkan burung. Terus kemampuan dia dalam mengamati suatu irama lagu, Pak Eko. Siap. Ibaratnya gini, penjurian antar blok ini adalah penjurian ibaratnya antar blok ini adalah mata pelajaran anak kuliah. Iya. Pelajaran mata kuliah ini harus diisi anak kuliahan. Tidak mungkin anak ibaratnya yang pendidikan SD, SMP mengisi di penjurian antar blok. Akan kacau semua, Pak Eko. Jadi cara membidiknya itu tadi ya kalau menurut Betul. sampean ya. Dan Ibaratnya, gini, ya. kalau tidak ada keseimbangan, juri tersebut akan dipermalukan langsung, Pak Eko. Ketika ada juri yang bermain-main atau titipan atau bahasa kerennya kita odengan, Ordengan. akan kelihatan. Loh, juri misalnya juri D dari 5 pengajuan, 4 tidak ada yang Masuk dari masuk juri. di sini, dia tidak akan ngoncer, Pak Eko. Ya, Dan itu akan mempermalukan diri sendiri. dan dari situ udah kelihatan Udah ada kelihatan. ada apa? Ada main-main. Ada udang di balik batunya Batu, nantinya. Betul. Untuk itu juri-juri yang bertugas di DKI adalah juri-juri yang memiliki skill, memiliki kemampuan di atas juri-juri yang lain ya, Pak Eko. Tidak mengesampingkan juri-juri yang lain. Memang kita memilih juri di DKI adalah juri yang berkompeten, juri yang memiliki etos kerja, juri yang memiliki kemampuan dalam menilai murai, menilai cucak hijau. Gimana sih sejatinya burung murai itu? Gimana Jadi- sih sejatinya burung cucak hijau itu yang bagus seperti itu? Dan mungkin dari jam terbangnya mungkin bukan hanya beberapa bulan, berapa tahun, puluhan tahun kayaknya. Betul. Punya pengalaman di mana saja ya. Juri-juri yang kita tugaskan adalah juri-juri yang sangat berpengalaman, juri-juri yang memiliki jam terbang Terbang yang tinggi. Memang ada pertanyaan dari beberapa kicomania, juri kalau memiliki jam terbang tinggi akan memiliki track record yang buruk. Track record buruk ini tidak akan bisa diterapkan di sistem penjurian antar blok. Sekali juri itu berani melakukan odeng lah, bahasa kerennya kan seperti itu, dia akan kelihatan, Pak Iko. siap. Dan yang menghukum bukan kita, akan pemain sendiri. Pemain pun akan bertanya, ketika di suatu blok, misalnya blok C, juri ada burung mewah banget, tapi juri tidak mengajukan. Banding-banding pun mewah, tapi juri tidak mengajukan. Pemain tersebut akan bertanya kepada juri tersebut. Di pengajuan juri kita sebut namanya, Pak Eko. Juri A, Kenapa kok tidak diajukan padahal mewah yang mewah, kan seperti itu. Nanti yang akan menjawab adalah juri tersebut. Juri A, kita tulis namanya. Misalnya juri A, Tutuk. Juri B, Baskoro. Juri C, Jo. Juri D, Andi Raul. Itu akan kita tulis dan pemain akan tahu. Mas, juri C yang Andi Raul siapa? Kan gitu. Yang Jo siapa? Tolong Mas, saya pas di bloknya jenengan. Burung saya itu mewah, bawa roll, bawa materi. Kok Anda tidak mengajukan? Banding-banding pun burung saya bagus. Jadi ada kesempatan. Jadi pemain itu merasa sangat puas bermain di DKI. Karena kita transparansinya kita buka semua. Oke, siap. Seperti itu, Pak Eko, penjelasan yang kita Ini terapkan. ya, ini lebih untuk tambah ini kalau menurut saya lebih gamblang lagi ya Pak Tutu ya. Ya, Dari penjelasan sampean tadi, saya pun kalau mungkin tidak tahu per bloknya seperti apa, saya sendiri langsung bisa jawab tadi. siap. Oke. Dan kalau menurut saya dari penjelasan Mas Fatur sama Pak Tutu, saya yakin untuk kedepannya DKI lebih maju dan Siap. akan diminati kicau, dan mungkin kalau untuk kekek mania nanti bisa lobby ke Mas Fatur, gimana maksudnya untuk penilaiannya seperti apa, kita juga akan buka terus Mas ya. Iya, siap. Semua komunitas, semua pasti akan bisa main di DKI. DKI, betul. Siap. Dan Amin. jangan lupa tanggal 13 ulang tahunnya Mas Fatur, Fatur Cup.
datang beramai-ramai untuk Kicau Mania. Berapa kelas Mas Fatur? Kita Sekitar 22. 22 kelas. Oke, sukses terus untuk DKI dan Terima tetap kasih. jaya ya. Amin. Dan kita adalah maju bersama Pak Eko. Maju bersama ya. Ini adalah ada makna yang besar. Maju bersama itu pemilik gantangan juga maju, pemain juga maju. Maju dalam pengetahuan, dalam transparansi penilaian. Oke, siap. Terima kasih, sukses terus. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Sukses. Terima kasih. Maju bersama. Maju bersama. Maju Oke, bersama. siap.